Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di PRM 1 Danaraja Channel. Kali ini kita kembali lagi ke studio kebanggaan kita. Dan malam hari ini kita akan mengadakan acara talk show. Bincang-bincang kali ini mengangkat tema menghadapi ataupun menyiapkan generasi emas Muhammadiyah Danaraja di era modern. Sudah hadir bersama kami beberapa narasumber. Ada diantaranya Dr. Andes Kamaludin Abbas. Iya. Lalu ada Bapak Wasman SPD. Hadir juga Mas Firdaus Hanafi. Dan tak ketinggalan tokoh muda dari Kokam, Bapak Suat. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kali ini bincang-bincang kita kali ini cukup hangat dan bisa memberikan manfaat dan wawasan pengetahuan buat demi hidupnya generasi Muhammadiyah di Danaraja. Kita mulai saja. Langsung ke pembicara pertama, ada Bapak Dr. Andes Kamaludin Abbas. Beliau ini salah satu tokoh di era 70-an. Ini penggerak pemuda Muhammadiyah di era 70-an, dan salah satu yang kita kenal ada pergerakan yang disebut dengan estafeta. Pada Pak Kamaludin Abbas bisa menggambarkan bagaimana pergerakan pemuda Muhammadiyah pada saat itu. Dipersilakan. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada sehat walafiat. Saya akan menyampaikan kebahagiaan ini belum tahu, bahkan masih kecil waktu itu akan menyampaikan kisah daripada dirinya estafeta. Pada waktu itu pemudanya cukup banyak, tapi tidak terimpun. Terimpun kalau malam turunnya di rumah Pak Marto. Ya, kuat, sudah tuh Pangga. Setiap malam tuh tidurnya di rumah Pak Marto ini. Jadi belum terhimpun, belum ada kegiatan apa-apa. Maka kami dengan Saudara Kasno bermusyawarah bagaimana pemuda-pemuda ini cukup bagus ini, tapi tidak ada kegiatannya, belum terhimpun. Akhirnya kami rancang, kita namakan dengan estafeta. Estafeta itu kan ya, sambung menyambung ya. Kami namakan estafeta pada saat itu. Dengan estafeta ini salah satu atau di ada kegiatannya, ya kami bentuk pengajian-pengajian seminggu sekali. Kemudian kegiatan-kegiatan antara lain adik-adik mungkin tidak tahu itu, yang sangat menyolok dan tidak pantas dipandang Muhammadiyah. Mandinya itu mandi di atas kolam satu kotak, di kotak dengan bambu, laki-laki perempuan satu tempat mandi, tempat pancuran, yang tidak pakai petelasan itu. Bayangkanlah, di lingkungan Muhammadiyah mandinya tidak pakai petelasan, satu wadah antara laki-laki dan perempuan. Maka langkah kami kotak. Kami buat kotak, kami pisahkanlah laki-laki dan perempuan. Perempuan di kota lain, laki-laki kota lain. Alhamdulillah sampai waktu itu sudah bagus, sudah terpisahkan gitu. Itu satu langkah yang nyata kami ambil pada saat itu. Sebab
Gumon, saya heran sekali itu. Untuk mandinya bisa satu bina laki perempuan dan pandang. Kadang-kadang saya ketemu mertua saya itu. Mertua saya sedang mandi sama-sama. Aduh, ini caranya ini. Nah ini. Dan begitu turun di tepi kelihatan itu, sudah kelihatan mandi itu antara laki-laki perempuan satu dan tidak pakai celana. Sekarang perempuan yang pakai celana dalam dan yang udah dimandinya. Kalau laki-laki pasti lepas saja. Alhamdulillah pada saat itu beres kami laksanakan. Maka didirilah estafeta itu dan kegiatannya lumayan pengajian. Tapi hidupnya zaman politik yang pada saat itu P3 ini adalah lawan daripada Golkar ini. Wah, tiap hari berkelahi itu. Di mana-mana P3 dengan Golkar ribut. Dan kami Kasdo ini waktu itu sedang mahasiswa. Ya, tergerak hati kami untuk ikut P3 waktu itu. Masang bendera kami sendiri buat itu, buat dewek dipasang sendiri kami Kasdo. Wah, pokoknya nggak puntang-panting mendukung daripada P3. Akibat kegiatan itu pemuda-pemuda sudah bersatu dan kegiatan masuk kegiatan politik. Kami Kasdo dipanggil dan dibubarkan estafeta itu. Kami ditangkap, dipanggil, jelaskan ke pandang mereka estafeta ini bahaya. Tapi namun demikian, walaupun itu tidak lama berdirinya, tapi hasilnya daripada estafeta itu dapat kita rasakan pada saat ini. Mungkin waktu itu Jumadi sudah ada belum ya? Sudah ikut apa belum? Alhamdulillah pada saat ini dapat dilihat ya generasi muda kita ya. Sangat membanggakan. Ada Pak kita, ada Wasman, ada Sahat, ada UI, Jumadi, ada Bidin, dan lain-lain itu, ada Wawan, yang lain. Nah, jadi generasi-generasi penerus ini sudah sangat membanggakan, baik segi ilmu, pendidikannya, dan dananya. Dan dana, alhamdulillah, di tangan anda inilah daripada insya Allah khususnya ranting Dana Raja ini Muhammadiyah lebih lengkap. Lebih maju. Dan ketahuilah bahwa yang pertama membangun Kalimendong ini orang pendatang semua. Pak Khairudi pendatang, Pak Kusmini pendatang, Pak Khawali pendatang, Pak Diono pendatang, Pak Kato pendatang masuk Kalimendong. Beliau-beliau inilah yang mendahului menggerakkan Islam dan menggerakkan Muhammadiyah. Maka kita jangan kalah, beliau dia sudah tiada lagi, maka tugas adalah pada saat menghidupkan Muhammadiyah sebagaimana yang kita kehendaki. Demikian saja, itu sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa situasi politik pada saat itu cukup memanas ya di era 70-an itu. Apa yang jadi tantangan atau mungkin apa yang jadi risiko pada saat itu? Apakah sampai pada akhirnya menjadi satu tahanan politik kah atau seperti apa Pak Kamal? Kami di Kasno dipanggil ini ya bukan siang, tengah malam kami dipanggil oleh ya pihak Golkar dan pemerintah pada saat itu minta pertanggungjawaban apa maksud estafeta ini. Ya kami sampaikan bahwa tujuannya adalah generasi muda menghidupkan Islam, menghidupkan Muhammadiyah, tidak hal-hal yang lain. Tapi mereka takut dengan estafeta itu. Takut itu kami Kasno memang buat sendiri, kami lambang-lambang P3 itu kemana-mana kami Kasno buat sendiri, masa-masa kemana. Nah itulah yang membuatnya kami dipanggil supaya dibubarkan estafeta ini, sebab ini anggap mereka bahaya. Setelah dipanggil itu terus bubar? Tidak lama, tapi kami sudah merasa apalah. Akhirnya kami dirangkul oleh Golkar begitu. Setelah masuk Golkar ini, ya estafetanya sudah mulai tidak ada lagi, tapi lama itu tahunan hidupnya itu ya. Tidak ada kegiatan lagi. Karena kami sudah dipanggil, sudah masuk Golkar. Akhirnya berdamai dengan situasi pada saat itu. Nah, ya. Tapi sudah sangat mewarnai Muhammadiyah waktu itu. Muhammadiyahnya sudah sangat mewarnai. Iya. Tokoh-tokoh yang tadi itu, Pak Karli siapa-siapa tadi itu kan tokoh Muhammadiyah semua itu. Dulu pada kami Kasno, Kusni, Basirun, nah itu Basirun, Kusni, saya dan Kasno itu kan mahasiswa IAIN waktu itu. Kita sudah maju. Dan
Dan pada saat itu ya jiwa kita jiwa P3 dalam situasi waktu itu ya tiap hari perang Golkar di mana-mana saling gebuk dengan Golkar itu. Jadi anggapan orang bahaya ada kami Kasnul Kusinian Basirun ini. Kalau dilihat dari segi animonya sangat tinggi pada waktu itu. Iya, ya pemuda-muda itu kumpul semua mendukung semua itu. Oke, terima kasih Pak Kamaludin atas sampainya. Paparannya menggambarkan bagaimana Muhammadiyah khususnya pemuda di era 70-an. Kita lanjut ke pembicara kedua, baru saja hadir habis tarawih keliling ya. Iya. Siapa lagi kalau bukan Heru Nugro. Dia ini saat ini menjabat sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Danaraja. Oke. Kita ingin paparan Mas Heru, bagaimana situasi ataupun geliat pemuda Muhammadiyah sejak kepemimpinan Mas Heru, walaupun masih sangat muda juga ya, masih sangat umur jagung, baru beberapa bulan yang lalu. Silakan Mas Heru, waktunya kami persilakan. Terima kasih Pak Wawan. Maaf ini guys, saya agak telat tadi. Masuk sore terus ada kegiatan lagi, jadi agak telat nih. Untuk apa tadi pertanyaannya Mas? Bagaimana Mas Heru bisa mau menggambarkan aktivitas dan program-program dari pemuda Muhammadiyah saat ini? Untuk aktivitas pemuda Muhammadiyah saat ini di Danaraja khususnya untuk aktivitasnya masih seperti yang kita mengkopi istilah ya, yang dulu-dulu dari zamannya Mas Oi, mungkin terus Pak Wasman, mungkin di zamannya kita hanya meniru lah istilah, belum ada terobosan yang baru untuk sekarang. Mungkin yang ada agak baru mungkin dari kokamnya, yang lebih aktif sekarang itu kokamnya di sini. Untuk pemudanya kayak program-programnya insya Allah ya tahun depan mungkin ya paling cepat mungkin baru jalan. Tapi kita usahakan sih untuk secepatnya lah bisa program-program yang sudah dibentuk, terus susunan ketua programnya insya Allah ya untuk diusahakan secepatnya bisa jalan Pak. Ya, kami memantau sebagian besar dari struktur organisasi di pemuda itu memang boleh dibilang masih banyak yang masih minim pengalaman di organisasi. Informasi yang kami dapat memang tidak mudah menggerakkan ya. Ya itu bagi Mas Heru sendiri gimana? Itu jadi tantangan sendiri atau kendala itu sendiri? Bagaimana? Untuk tantangan, ya jelas menjadi suatu tantangan untuk menggerakkan anak muda ya, khususnya anak muda di Danaraja ya kan, berbagai polemik terus berbagai aktivitas mereka masing-masing. Kita juga harus mengikuti ya, tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan untuk diikuti oleh mereka, tidak bisa, harus pelan-pelan terus istilahnya sabar sabar untuk memasukkan apa yang ada di pikiran kita untuk bisa dicerna oleh anak muda di Danaraja seperti itu. Tapi Mas Heru sendiri menyadari nggak ini suatu organisasi Muhammadiyah pula, bahwa apakah bisa disebut satu ujian ketika kemarin memegang organisasi kemudian didukung oleh beberapa mentor yang masih agak sulit ya, saya bilang agak susah diajak berorganisasi. Jadi ini sebetulnya suatu masalah Mas Heru, dan tidak bisa dibiarkan karena harus jalan, program harus jalan, tidak bisa menunggu sampai kemudian ada kesadaran. Jadi Mas Heru sendiri apa ininya, terobosannya sebenarnya sampai akhirnya nanti semua program itu bisa jalan. Betul ini organisasi sosial, tapi Muhammadiyah ini organisasi modern yang profesional. Bagaimana Mas Heru?
Ya kalau untuk program-program yang digagaskan terus belum bisa jalan, mungkin kalau saya pribadi ya Mas, biasanya saya belajar dari Mas Oi sih, dari kita mendekatkan diri ke ranting untuk tahu programnya apa, seperti apa, terus kita ya sedikit belajar lah gimana caranya di sana, terus kita usahakan terapkan di sini. Ternyata emang susah Mas. Itu susahnya itu gimana ya, istilah susahnya itu ya macam-macam lah, kayak kendalanya kayak kita sudah siap ini, kita besok ini, kita ini, ternyata nggak ada yang jalan satupun. Terus istilahnya sampai sana juga istilahnya untuk jangankan untuk sampai ke ranting lah ya, untuk sampai di sini aja kita untuk ngumpulin anak itu masih susah. Kecuali kalau ya kalau kokam ini saya percaya lah, ibaratnya mereka tanpa harus dikomando, mereka untuk aktivitas sehari-hari misalkan ada acara Muhammadiyah pengajian apa-apa, mereka datang tampil paling depan iya atau kaku iya. Tapi untuk yang lain menjadi satu tantangan untuk saya juga iya, karena ini kan organisasi nggak kecil ya, apalagi Muhammadiyah ya hampir di setiap daerah lah, hampir setiap kecamatan istilahnya punya lah organisasi Muhammadiyah. Jadi ya emang harus benar-benar istilahnya ya benar-benar apa ya, harus tahu medan, terus harus tahu anak si A, si B, si C, seperti itu Pak. Apakah sempat terpikir oleh Mas Heru dan beberapa teman lain mungkin semacam program pelatihan dasar kepemimpinan gitu Mas Heru? Sempat terpikir untuk pelatihan dasar kepemimpinan, mulai dari yang SMP terus SMA, itu sempat terpikir, tapi untuk melaksanakan itu belum sampai ke sana. Pikiran sih ada, wah ini kayak gini, tapi untuk sampai ke tahap pelaksanaannya terus kita sampai jam mau digandeng itu belum, saya belum sampai ke sana. Untung ada Mas Oi kemarin yang mencetuskan ibaratnya idenya, oh kayak gini keren ya, kayaknya laku loh. Tapi kita coba lihat ke depannya animo anak muda di Dana Raja 1 ini kayak apa. Oke, Seperti itu Pak. gitu Mas Heru ya. Ayo. Tepuk tangan buat Mas Heru dong. Kita sambung ke Kokam sebagai bagian dari pemuda Muhammadiyah. Kepada Bapak Suat mungkin bisa diinformasikan, dipaparkan bagaimana Kokam saat ini. Makanya Kokam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dengan senang hati sebagai Kokam pada malam hari ini bisa menghadiri pembicara antara dengan tokoh masyarakat dan juga ketua Muhammadiyah, ketua pemuda Muhammadiyah. Baiklah, dengan semangatnya sebagai Kokam tidak mengenal lelah, baik itu siang maupun malam, ada perintah dari ketua siap siaga. Walaupun di sini Muhammadiyah khususnya yang sedang bangkit atau sedang menaik tataran yang cukup tinggi, khususnya di pemudanya dan semangatnya atas binaan dari Mas Heru yang begitu Mas Heru dengan semangatnya untuk dalam organisasi Muhammadiyah khususnya pemuda di Tanah Raja. Terima kasih. Mantap. Sekarang ada berapa personal? Masih ada 8. 8. Kita lihat kita aja. Dan semuanya sudah mengikuti pelatihan dasar dari Kokam. Ya, belum. Makanya itu saya minta dari ketua pemuda Muhammadiyah, tentunya di sini di Tanah Raja diadakan iklan khususnya ke Kokam. Iya. Belum ada satupun dari 8 itu. Belum, dari dagang belum ada. Belum. Memang belum pernah mengikuti pelatihan. Lalu dari 8 itu atas dasar apa dipilih? Sukarela. Ya, sukarela. Sukarela. Iya, sukarela. Cuma gelang ada. Ikut red.
Ya jadi memang belum mengikuti pelatihan ya. Belum ya. Tapi dasar-dasar ininya mungkin udah ada karena sebagian besar udah kalau ngatur kegiatan udah terlihat ya. Ya sudah. Karena saya sebagai kokam, karena saya sebagai komando yang paling terdepan itu khususnya di organisasi ini dengan rekan-rekan itu dengan semangat sekali tanpa mengulang-ulang. Walaupun di sini sukarela. Tapi ada rasa bangga ya. Sebagai kokam. Kegiatan yang diamankan atau yang di backup itu hanya yang bersifat kemuhammadian saja. Iya. Kalau kegiatan sosial pemerintahan desa gitu, atau boleh ada yang mau nambahkan? Boleh tuh. Ya. Tidak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya Kokam Dana Raja dari dulu itu nggak ada, adanya itu di cabang. Oh, Sekitar tahun 2022 atas perintah dari Ketua Pemuda Cabang Perden menugaskan ranting Dana Raja agar mengikuti upacara bendera Hari Kemerdekaan RI dan yang dimandatkan kepada Pak Jumadi dan dilalah Pak Jumadi ketemu aku. Akhirnya saya koordinasi sama Mas Indra waktu itu Ketua Pemuda Cabangnya, dan saya minta solusi sama Mas Owi juga karena seragam toleng Kokam kita belum punya. Akhirnya Mas Owi itu nyari seadanya, pokoknya adanya yang pakai. Alhamdulillah dapat 3 setel dipakai sama saya, Mas Doni, sama Mas Harno. Akhirnya kita bertiga itu dari ranting darah saya ikut upacara bendera di kecamatan. Setelah itu dari mandat dari cabang juga, pemuda juga, agar memperbanyak personil gitu. Memperbanyak personil untuk peranting daerah raja. jadinya 8. Nah, ini kan selanjutnya karena nyari personil itu juga agak susah. Sudah ditawarin ke Karang Taruna, nggak ada yang mau. Akhirnya dapat kabar ini ada anak satu mau. Alhamdulillah 1 tahun lalu dapat 1. Kemudian berlalu 1 lagi dapat 1 lagi. Kemudian yang terakhir yang kemarin fullnya itu di acara pengukuhan pengurus Muhammadiyah. Nanti Dana Raja sama Pak Tursin ini ada seragam nganggur, mohon dipakai. Alhamdulillah ya siap. Dan akhirnya karena baru ada seragam, kita nyari sepatunya. Sepatunya pesen sama Mas Ampong. Yang second tapi masih bagus. Ya. Dan alhamdulillah ada 2 pasang. Itu langsung dipakai di acara pengumuman. Lalu berlalu, akhirnya sampai saat ini Kokam personilnya 10 orang. 10 orang. 11 sama Mas Ketua kemarin termasuk ini. Ya. Gacak gitu ya. Sudah berseragam semua. Sudah berseragam semua dan alhamdulillah Mas Sonar ini seragam itu beli sendiri, atur ikut beli sendiri tanpa minta dari anggaran dari ranting itu. Luar biasa ya. Aktusnya juga itu seragam sendiri, terus sudah ikut sendiri. Itu saking semangatnya mungkin ya. Ingin Ya, coba ke Pak Tursin ya. Apa yang memotivasi sampai harus beli sendiri apa sendiri ya? Yang membuat Pak Tursin semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya.
Yang jelas sebagai dasar kecintaan saya pribadi kepada Muhammadiyah, itulah yang bikin saya ikut mau bergerak di Kokam dan Raden. Walaupun konsekuensinya ya kalau kegiatan ya harus meluangkan waktu tenaga ya. Iya, yang pasti itu. Terus kalau masalah kayak seragam kayak itu, insya Allah kalau masih Allah memberkati bisa kerja, insya Allah pasti bisa. Luar biasa. Yang jelas pasti bisa kalau masih percaya sama Allah dan yakin bahwa kita masih punya generasi Muhammadiyah. Gitu. Apa yang menjadi harapan atau mungkin cita-cita Mas Tosa sendiri kalau di Kokam ini? Mungkin suatu saat bisa mengaman kegiatan di Istana Negara atau gimana? Sepertinya kalau kayak pas saya di desa pun masih kayak gini, kemungkinan besar untuk Istana Negara terlalu tinggi. Oke lah, kita ngikutin acara-acara pengajian di cabang yang selama ini kita ikutin bersama teman-teman di Kokam, ya satu cabang semuanya. Itulah bukti kecintaan kita ke organisasi, ke Kokam, ke Muhammadiyah gitu. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Ya, kita beralih ke Mas Firdaus Hanafi, Mas Oi. Tapi ya, Mas Oi, Anda kami anggap sebagai orang yang cukup tahu akar permasalahan ya, pergerakan pemuda Muhammadiyah khususnya di Danaja saat ini, karena Mas Oi sendiri pernah menjabat sebagai pemuda Muhammadiyah di Danaja. Kami ingin Mas Oi memaparkan sampai kemudian nanti ada mungkin gagasan untuk ya kedepannya ini pemuda sebagai satu yang sangat diharapkan karena sebagai generasi muda. Dan tadi Mas Heru sudah memberikan paparan bagaimana kondisi yang sesungguhnya saat ini. Silakan Mas Oi. Oke, baik. Terima kasih Bung Wawan atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja ya, bahwa pada dasarnya gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang kemudian harus menjadi niat kita memang ya lillahi ta'ala. Artinya awal saya bergerak atau kepengin aktif di Muhammadiyah itu karena motivasi awalnya berawal dari orang tua saya yang memang aktif di Muhammadiyah. Kemudian secara pertama itu karena ya waktu saya masih kecil itu Muhammadiyah sudah aktif, sudah bergeliat, pemudanya juga aktif. Waktu itu ada Pak Wasman, Pak Jumadi, Pak Herun dan lain-lain. Ada Koperasi Muhammadiyah juga. Saya pikir itu sudah maju lah, walaupun masih tahun 90-an mungkin. Nah, kemudian saya mengamati mulai dari mana kalau saya mau aktif gitu. Dan ternyata ada kesempatan pertama itu gabung di Persatuan Remaja Islam Kalimendo yang disebut Priska. Iya. Priska itu dasarnya adalah perkumpulan remaja-remaja masjid dan musola se-Kalimendo. Walaupun mencakup Dana Raja Bulasari juga, tapi karena memang judulnya Persatuan Remaja Islam Kalimendo, ya enaknya disebut Priska aja itu. Aktivitasnya banyak dan punya program unggulan yang simpel sebetulnya, pengajian bulanan, namanya Priskanan kayak gitu. Yang kemudian Priska ini kan hanya lokal saja gitu ya, belum mencakup ke daerah yang lain yang seperti Mas Heru sebutkan. Kalau Muhammadiyah kan se-Indonesia gitu. Berawal dari Priska ini kemudian saya tergerak untuk masuk ke Ikatan Remaja Muhammadiyah. Waktu itu ada pengkaderan yang namanya Taruna Melati. Taruna Melati 1 di Blambangan yang diadakan oleh pimpinan daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Banjarnegara. Itu tahun 99 lah.
Berawal dari situ, kemudian saya ikut gabung di pimpinan daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Banjarnegara. Karena memang di cabang Merden belum ada cabang IRM Merden, belum, apalagi ranting IRM Danaraja, belum. Nah, saya mengadopsi ilmu di IRM itu banyak, yang kemudian di situ tahu tentang Muhammadiyah lebih dalam, sadar bahwa memang generasi penerus Muhammadiyah di remaja, pemuda, dan angkatan mudanya itu adalah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amanah gitu. Walaupun sudah maju, tapi kalau generasi mudanya tidak menyiapkan diri, ya tentu akan nanti putus gitu. Nah, setelah gabung di PDIRM itu, kemudian saya mengadopsi dan melaksanakan itu di Desa Danaraja. Kita laksanakan Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, pelatihan daring 1 gitu. Yang anggotanya, pesertanya adalah seluruh remaja di Desa Danaraja waktu itu. Dan cukup antusias juga, ya bagaimanapun itu sebagai tonggak dasar gitu, yang kemudian memang pesertanya waktu itu sekarang ya sudah pada jadi NA, karena salah satu pesertanya ya istri saya sendiri gitu. Kemudian Priska itu kepengen ikut berpartisipasi di Muhammadiyah, antara lain ketika bulan Ramadan seperti ini, jadi ikut ke panitia Amaliyah Ramadan khususnya di bidang pengajian remaja dan anak-anak itu. Kemudian waktu itu saya menyodorkan beberapa program kegiatan pengajian anak-anak sampai dengan pesantren kilat yang kemudian diakomodir oleh pimpinan ranting Muhammadiyah waktu itu. Ketuanya Pak Kasno, pemudanya Pak Mujir gitu. Dan diapresiasi lah, yang pasti disambut. Namun demikian setelah semua kegiatan itu berjalan, diminta supaya remaja itu biar lebih nyambung, itu dibuatlah remaja Muhammadiyah gitu. Karena memang urutannya ranting nggak bisa bikin kalau belum ada cabang. Maka waktu itu tahun 2002 saya bikin dengan teman-teman gitu gabungan se Kecamatan Purwonegoro, bikin pimpinan cabang Ikatan Remaja Muhammadiyah Merden. Nah, karena banyak sumber daya kita yang terserap di cabang waktu itu, maka mimpi untuk membuat pimpinan ranting di tingkat ranting IRM waktu itu belum terwujud. Namun demikian kemudian disiasati, yang tadinya di anak-anak Priska itu, Persatuan Remaja Islam Kalimendong, itu dirubah namanya jadi Angkatan Muda-Mudi Muhammadiyah. Ini biar nyambung aja, karena tanpa peran serta dari orang tua, ya yang namanya remaja punyanya tenaga, kalau mentok di biaya ya bingung gitu. Sementara kegiatan tanpa biaya ya susah, karena paling rekasa ya nyari donatur, pembiayaan untuk kegiatan. Nah, waktu itu berjalanlah AM3 itu atau Angkatan Muda-Mudi Muhammadiyah, ya mungkin sampai sekarang meskipun vakum. Nah, setelah itu ternyata ada maklumat dari pimpinan pusat bahwa Ikatan Remaja Muhammadiyah dibubarkan, kemudian diganti nama jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di mana itu akhirnya membatasi nggak bisa semua remaja itu jadi pengurus IPM, karena syaratnya harus jadi pelajar Muhammadiyah, jadi terbatas banget. Setelah itu karena saya tambah tua, maka waktu itu mengadakan musran pemuda Muhammadiyah, yang waktu itu ketuanya Pak Nurul Fajar.
kemudian musran, dan terpilihlah saya sebagai ketua pemuda Muhammadiyah Ranting Danaraja waktu itu. Ya sekitar tahun 2004 mau apa 2005 lah, saya agak lupa. Nah setelah itu di cabang juga kemudian Muja, ketika saya masih menjabat ketua ranting di cabang, saya juga diamanahi menjadi ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, karena waktu itu pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Naraja dianggap sebagai unggulan atau percontohan dengan program utamanya itu pengajian tiap malam Jumat. Mungkin Mas Heru waktu itu juga sudah ikut, Mas Iwan, Mas Sunar gitu ya, itu sudah pada ikut pengajian santai sambil ngopi, dan kitab yang dibaca itu selesai kitab 3 kitab. Dari pertama itu Riyadhus Shalihin, kemudian Minhajul Muslimin, kemudian yang ketiga itu saya agak lupa itu, tapi 3 kitab. Bulughul Maram itu yang dengan ranting Muhammadiyah, ya Pak Wasman dan teman-temannya. Nah kemudian regenerasi pemuda Muhammadiyah itu dari saya ke Pak AI atau Pak Sarik sekarang, Pak Aristiawan, kemudian dari Pak Aristiawan ke Pak Sigit Purnama di saya, kemudian dari Sigit itu agak vakum sih memang, yang kemudian terakhir musran lagi terpilihlah Mas Heru ini sebagai ketua ranting pemuda Muhammadiyah yang baru. Dan memang sudah agak terputus Mas Wawan, terputus regenerasinya. Artinya dari saya waktu itu aktif tahun 99 sampai dengan sekarang itu, yang terakhir menjadi kader menurut saya waktu itu ya yang sekarang sudah DNA juga, kayak istrinya Mas Heru, Mbak Dini, Melati, Melisa, dan lain-lain lah. Yang ini sudah cukup jauh terpautnya usianya, dan maka sangat wajar ketika memang Mas Heru menjabat sebagai ketua pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah yang baru ini agak merasa sendirian gitu, mungkin kesepian karena teman-temannya nggak ngelawai. Ya sebetulnya punya rasa yang sama kayak Mas Heru semua, cuman rasa tanggung jawab seorang ketua kan lebih besar gitu. Tapi menurut saya, menurut pengamatan saya gitu, dengan aktivitas Mas Heru sekarang itu sudah cukup mencerminkan ketua pemuda Muhammadiyah. Jadi satu aja yang aktif itu sudah bisa mewakili semuanya gitu. Kemudian adanya Kokam sekarang itu adalah mimpi saya Mas Wawan. Sebetulnya waktu saya jadi ketua pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah waktu itu bermimpi untuk punya Kokam. Sebetulnya mimpinya ada 2. Yang satu Kokam, yang satunya relawan atau SAR. Iya. Nah, SAR ini belum terwujud sampai sekarang, meskipun sudah pernah dicoba, tapi nggak bicara. Nah, waktu itu ketika saya jadi ketua cabang pemuda Muhammadiyah itu pernah melaksanakan yang namanya Diklat SAR Kokam, Diklat SAR Pendidikan Latihan Dasar Kokam, yang instrukturnya itu dari Satpol PP dan kepolisian. Nah, hasilnya dari 50 orang yang dididik waktu itu ya memang lumayan bagus awalnya, tapi memang ke belakangnya agak tidak terkoordinir. Karena memang seperti yang disampaikan Pak Tursin, Pak Iwan, Pak Suwa tadi, Kokam itu adalah kerelaan, adalah lillahi ta'ala, dan niatnya ya niat ikhlas ibadah gitu, bukan niatnya nyari duit gitu, enggak. Artinya memang dibutuhkan orang yang punya jiwa linuih gitu. Orang-orang yang linuih adalah yang punya rasa kepekaan sosial dan rela berkorban yang tinggi gitu.
kita berkecimpung di Muhammadiyah, di organisasi sosial apapun, maka kita harus siap berkorban. Bukan apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang kita berikan. Tentu niatnya itu. Tapi yakin saja, dengan begitu kita jadi kaya. Pasti kaya. Karena saya pikir nggak ada pengurus Muhammadiyah yang miskin gitu, enggak. Semuanya kaya dengan versinya masing-masing. Artinya tidak harus berstandarkan materi, tapi kekayaan itu merupakan sebuah pencapaian baik secara akademis maupun secara sosial gitu. Jadi intinya sekarang ini yang sedang kita galakan adalah menggugah kembali Pak Wawan. Pernah jaya, pernah sukses, pernah berkuasa, itu akan lebih mudah untuk membangkitkan rasa percaya dirinya ketimbang belum pernah sama sekali. Jadi tinggal memantik saja gitu. Ya Pak Wawan dengan siarnya gitu ya, layarmu gitu ya, mempublis kegiatan PRM 1 Daraja kemana-mana itu, walaupun kelihatannya kecil tapi dampaknya luar biasa. Artinya seantero jagat itu bisa melihat pergerakan kita gitu, meskipun kegiatannya simpel, sederhana, tapi bermakna gitu. Ini yang saya harapkan di generasi muda sekarang, meskipun kesannya angel-angel gitu ya, padahal sebetulnya bukan angel, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan zamannya. Karena nggak bisa disamakan zaman saya dulu gitu, nggak bisa, sudah nggak masuk. Mungkin eranya Pak Kamal jaya, eranya Pak Wasman jaya, era dulu jaya gitu. Ya era sekarang pasti jaya, pasti bisa dengan ciri khas dan metodenya sendiri. Nanti Mas Heri juga pasti jaya. Saya sangat yakin itu. Jadi tinggal tunggu waktunya, kita lihat saja actionnya nanti mau seperti apa. Karena mesti risih kan, menang baik wis jadi ketua orang apa-apa mesti izin dewek gitu. Jadi nanti ya karena kepengen ya nggak jadi beban, ya pasti akan bergerak dan membuktikan dirinya bahwa dia bisa. Mungkin itu Pak Wawan. Ya. Dokter, tapi begini Mas Oi, kalau saya melihat latar belakang dan cerita yang Anda ungkap tadi, tidak salah kalau saya menilai bahwa Mas Oi memang historinya memang ada dari usia remaja tadi sampai kemudian di puncak karir di Muhammadiyah ya, di pemuda Muhammadiyah. Permasalahan yang sekarang ini kan berbeda ya. Yang saya lihat sebagian besar ini memang bisa juga disebut instan ya. Artinya sebagian besar itu tidak mengalami tahap-tahapan di mana itu penting untuk kemudian menjadi seorang organisatoris. Nah ini yang jadi PR kita sebenarnya, bagaimana kita menyiapkan dari mulai yang sangat dini mengenal organisasi, pastinya juga mengenal dari sisi keagamaan ya. Dan kami mendapat informasi di Amalia Ramadan ini akan ada pesantren kilat, di mana salah satu misinya sebenarnya menyiapkan generasi Muhammadiyah ke depan. Bagaimana Mas Oi? Ya, jadi simpelnya gini Mas Wawan. Pertama itu nggak ada kata terlambat lah ya. Meskipun memang kenyataan sudah agak jauh tertinggal, bahwa memang kita agak telat menyiapkan generasi selanjutnya. Ini bukan semata-mata kesalahan mereka. Mereka nggak tahu apa-apa karena memang mereka belum pernah mengenal apa ya itu namanya pengkaderan Muhammadiyah. Ada Taruna Melati, ada Melati Tunas dan lain-lain gitu ya, pengkaderan di Muhammadiyah. Karena memang pada prinsipnya informasinya kurang. Dan memang ini ya mungkin yang disebut Pak Kamal tadi estafetanya gitu ya, estafet di Muhammadiyah ini agak tersendat sedikit gitu. Tapi sekarang gini Mas Wawan, menyiapkan generasi itu dengan belajar sambil praktek.
yang pertama misal ya simple gitu ya, remaja di tingkat musola itu diaktifkan kembali menjadi remaja-remaja musola. Kita bikin ketua-ketua kecil di situ. Kegiatannya misal mereka belajar sambil praktek gitu kan, jadi panitia mulutan gitu misalnya, tingkat musola aja gitu. Kemudian pengajian-pengajian remaja di sekitar musola itu hidup gitu ya, simpelnya itu. Kemudian nanti juga menyambungkan komunikasi mereka dengan organisasi musola atau remaja di lingkungan yang lain, di wilayah yang lain. Nanti pada akhirnya juga bisa nyambung ke tingkat yang lebih tinggi, cabang dan daerah gitu. Dan tentang training center atau pesantren kilat yang akan kita adakan di bulan Ramadan ini, memang itu sebagai stimulan saja sebetulnya, sebagai pemantik lah, perangsang biar mereka kemudian mau tahu gitu, oh jadi begini loh Muhammadiyah gitu. Kemudian oh ternyata banyak temannya ya di sana-sana gitu. Kita harus bangga itu dulu. Kita kasih informasi ke mereka biar mereka tahu. Yang kemudian goalnya sebetulnya Pak Wawan, goalnya ini bocoran ya. Tapi sudah saya siapkan sebetulnya, kepengen mengaktifkan yang namanya atau membentuk pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Danaraja. Goalnya itu. Dan di atasnya ada lagi, yaitu mengaktifkan kembali Angkatan Muda-Mudi Muhammadiyah Danaraja itu. Itu kalau dua organisasi itu hidup, insya Allah di Pemuda Muhammadiyah, di Nasihatul Asia, di Muhammadiyah, di Aisyah itu nanti nggak bingung lagi karena sudah ada kader-kader di bawahnya. Tinggal ini PR-nya Mas Wawan. PR-nya adalah generasi tua yang sudah lanjut usia gitu ya, percaya atau enggak terhadap generasi muda, mengasih kepercayaan ini. Karena kadang-kadang kendalanya adalah kita, karena saya sudah termasuk tua juga, itu deleng bocah nom atau remaja itu kadang orang percaya apa bisa, apa mampu, apa teyeng. Karena sepanjang mata kita melihatnya mereka anak-anak saja gitu, nggak pernah melihat merasa mereka itu dewasa, itu enggak gitu. Jadi kelemahannya di situ. Jadi memupuk rasa kepercayaan orang tua supaya memberi kesempatan pada yang muda untuk berkarya, itu juga faktor yang menentukan. Ya contohlah di musola saja, kapan ada remaja yang adzan di musola? Kecuali Mas Heru, itu pun sudah tua bukan remaja. Karena apa? Karena memang nggak percaya yang anak-anak bisa adzan. Tapi gimana mau bisa karena nggak pernah dikasih kesempatan. Itu contoh sepelenya itu. Nah, dan kemudian ini yang menjadi catatan juga bagi kita, bahwa memang sumber daya saat ini tuh luar biasa Mas Wawan. Dukungan teknologi, dukungan macam-macam itu serba mudah. Tinggal bagaimana menggugah inisiatif dari para remaja itu supaya mereka bisa, karena yang paling tahu kesukaan dan kegemaran di kalangan remaja kan mereka. Biar ini kalau kegiatannya itu sifatnya bottom up atau berasal dari bawah ke atas, itu jauh lebih bagus daripada top down. Sekarang kita kan masih top down ini, kita yang tua-tua kegiatan, yang muda melaksanakan. Ini masih instruksional, kurang bagus. Tapi karena untuk menyikapi daripada tidak ada sama sekali, nggak masalah untuk saat ini. Tapi kedepannya mudah-mudahan kita yang tua tinggal mengasih saja. Ketika nanti ada kegiatan,
orang ketemu Mas Wawan, ini mau kegiatan gini Pak, menjenengan gimana gitu. Oh udah bagus, mungkin kurang ini ya. Ya tinggal seperti itu. Kita hanya tinggal ngecek saja, meng-ACC saja gitu Pak Wawan. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Mendalam sekali kajiannya. Ya. Baik, kita ke pembicara terakhir di sesi talk show kali ini. Ada beliau Bapak Wasman sebagai bagian dari pimpinan ranting Muhammadiyah Danaraja. Kita ingin ulasan Pak Wasman dulu dari sisi, karena ini Pak Wasman kan berpengalaman sebagai organisatoris. Sebetulnya membangun atau melahirkan generasi yang punya karakter organisator sejati itu sebetulnya seperti apa Pak Wasman? Terima kasih Mas Wawan. Tadi sudah banyak yang menyampaikan dari pernah ketua lama di Muhammadiyah, kemudian ada penyampaian dari dulu pernah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, dan tadi ada penyampaian dari ketua pemuda Muhammadiyah sekarang, di dalamnya ada Pokam, dan saya selaku pengurus harian Muhammadiyah yang sekarang namanya pimpinan ranting Muhammadiyah 1 Danaraja, sebagai induknya dari Aisyah, Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah. Mungkin saya akan menyampaikan perkembangannya dari awal. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kamal selaku ketua Muhammadiyah dulu, pernak-perniknya dengan politik, saya bisa dikatakan sebagai saksi mata. Saya tahu persis. Saya masih ikut menjadi pemuda Muhammadiyah, tapi hanya ikut-ikutan, karena waktu itu saya masih dianggap kecil, karena ketuanya waktu itu Pak Geno, dan saya tahu persis ketika keterlibatan dengan politik, jadi berlawanan dengan pemerintah. Tapi perkembangan waktu berikutnya, lama-lama yang berlawanan itu menjadi sesuatu yang positif, karena yang berlawanan ini kemudian masuk di dalamnya dan menjadi jurkam. Hebat ini. Jadi laris jurkamnya, diambil di mana-mana, karena dulu berlawanan kok sekarang jadi masuk di dalamnya kemudian jadikan jurkam. Jadi belajarnya di Ya, sana. termasuk Pak Kasno itu di mana-mana membulu kuat. Padahal dulu berlawanan. Nah, saya tahu persis itu. Saya masih menonton tapi tahu. Kemudian perkembangan Muhammadiyah yang saya ikuti ini, saya dulu aktif di Muhammadiyah hanya ikut-ikutan saja, tidak menjadi pengurus aktif, ya. Tapi saya terlibat langsung. Saya menjadi pengurus aktif di Muhammadiyah itu sejak muktamar di Malang. Kalau tidak salah muktamar yang ke-44 itu, ya. Saya juga ikut ke sana, ya, rombongan dulu ya, gitu ke sana. Sejak muktamar itu kemudian ada Musda Provinsi, Musda Kabupaten, kemudian Musran yang akhirnya saya terpilih untuk menjadi sekretaris, dan ketuanya Pak Kasno sampai periode muktamar ke-45, ketuanya masih Pak Kasno, sekretarisnya masih saya, sampai periode muktamar yang ke-46 ketuanya ganti Pak Kasno, Pak Marno, kemudian periode 47 dan 48 sekarang. Sekarang berarti kan kepengurusan periode muktamar ke-48. Sejak kepengurusan itu saya selalu menjadi sekretaris. Kalau yang lain sekretaris 2, ketua itu gonta-ganti, tapi kalau untuk sekretaris 1 aku sih yang jadi orang dasar geser ini sampai sekarang. Sampai dari masih bujangan sampai sekarang sudah menjelang pensiun ini, ya. Satu tahun lagi ini pensiun ini. Nah, yang perkembangan dari Muhammadiyah itu dari awal lah ya, dari awal kepemimpinan dari Pak Kasno 2 periode ini. Pak Kasno itu berarti estafet dari Pak Kamal, ya. Dari Pak Kamal ke Pak Kasno, ya. Saya langsung terlibat langsung aktif di kepengurusan itu menjadi sekretaris. Yang mencolok dalam hal perkembangan di ranting Muhammadiyah Danaraja itu waktu masih ketuanya Pak Kasno itu akan menjadikan SD Muhammadiyah itu menjadi SD unggulan. Waktu itu menjadi mimpi yang besar.
mimpi yang kelihatannya tidak mungkin. Karena waktu dimunculkan itu di pertemuan rutin bulanan Muhammadiyah yang berkeliling di kepengurus harian itu ada 13 keliling tiap bulan, dan sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin karena waktu itu SD Muhammadiyah itu muridnya si Empat Sempis ya. Waktu itu benar Empat Sempis, gedungnya juga kok mimpi untuk menjadi SD Muhammadiyah unggulan. Tapi dengan semangat para pemuda Muhammadiyah yang ngurusi itu, dan mulailah dirintis, kemudian siapa yang pegang untuk menjadikan SD Muhammadiyah unggulan itu akhirnya Pak Kasno sendiri ketuanya. Saat itulah kemudian ketua 2 naik menjadi ketua 1 Pak Marno, karena Pak Kasno menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah. Sejak itulah, dan bisa dilihat sampai sekarang dari SD Muhammadiyah yang sampai pertemuannya sekarang yang dulu menjadi sesuatu yang mimpi lah, menjadi yang mimpi, dan ternyata sekarang bisa terwujud meskipun masih sesuatu yang banyak dibenahi. Kemudian pada masa kepemimpinannya Pak Marno yang sangat membanggakan itu adanya PKU Muhammadiyah Banjarnegara di sini. Karena awalnya itu PKU Muhammadiyah itu memang gotong royong dari warga Muhammadiyah ya. Warga Muhammadiyah ada yang teriuran untuk menjadi tanah wakaf ya, dari warga Muhammadiyah dan Raja Ranti Murni itu. Pak, kalau cerita semacam ini Pak Marno wah tahu persis sampai ternak ribnya sampai kecil itu, sampai menjadi tuan guling di sana. Awalnya memang dari warga Muhammadiyah yang beriuran, ada yang setengah ubin, subin, 2 ubin dan seterusnya, sehingga terwujud seperti itu, kemudian dikurangi di sana sehingga berdirilah seperti itu. Tapi awalnya itu memang dari buka ada punya tanah dan sebagainya, itu memang dari ranting Muhammadiyah dan Raja. Ini yang membanggakan ketika periodenya Pak Marno ya. Kemudian untuk perkembangan dalam saya ikuti sampai sekarang menjadi kepengurusan harian itu untuk Ortom Aisyah, Nasihatul Asyah dan Pemuda Muhammadiyah memang seperti yang disampaikan tadi oleh dulu menjadi ketua Muhammadiyah dan sekarang menjadi ketua Muhammadiyah, dan apa yang disampaikan tadi memang benar. Dari Ortom yang induknya Muhammadiyah ini memang yang paling naik turun memang pemuda Muhammadiyah. Kalau yang Aisyah, Nasihatul Aisyah itu stabil lah ya, stabil dengan kegiatannya. Karena apa? Dalam kegiatan ormas ini yang penting paling utama rohnya adalah pertemuan. Ada pertemuan dulu, kepengurusan itu pengurus ya, minimal pengurus harian ya, entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, yang penting ada pertemuan karena untuk koordinasi ya. Aisyah ada, Nasihatul Aisyah ada, memang dalam dulu pemuda pertemuannya kadang kumpul kadang tidak dan seterusnya, memang pemuda ini yang tapi kadang-kadang juga muncul satu kegiatan yang sangat prestis dan sangat menggemparkan, spektakuler itu kadang semacam itu ya. Nah, harapan kami selaku induk dari Ortom ini, harapannya adalah nanti yang penting satu ya, kuncinya itu pertemuan itu harus ada, entah sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, karena untuk koordinasi ini ya. Jadi pertemuan itu harus ada untuk koordinasi pimpinan harian, minimal pimpinan harian, sehingga untuk kontrol berikutnya, untuk kontrol kegiatan dan sebagainya itu nanti ada dalam pertemuan. Kami selaku organisasi induknya di Muhammadiyah, kami hanya memantau, membina dan mendampingi ya, karena sebagai induknya Ortom ini harapannya nanti adalah dalam melaksanakan kegiatan kami titip dengan adanya era ini, khususnya adalah dari Aisyah dan Pemuda Muhammadiyah yang sangat berdekatan dengan anak-anak generasi muda dan anak-anak muda kecil ini, karena masa sekarang itu mengalami masa degradasi etika dan moral seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan sekarang. Itu memang kekhawatiran kita ini memang sekarang itu anak-anak betul-betul mengalami degradasi etika dan moral. Harapannya nanti adalah ini bisa tertangani adanya degradasi etika dan moral, sehingga nanti muncul generasi emas yang beretika dan bermoral, sehingga Menteri Pendidikan sekarang itu
kelihatannya akan mengganti kurikulum dengan gaya kurikulum lama, tapi di era seperti ini, ya, era seperti ini, ya. Jadi rohnya kayak kurikulum seperti ketika saya berpendidikan dulu, tapi di era seperti ini. Kemudian bagaimana aturannya dan agunnya ini masih digodok katanya Menteri Pendidikan itu, karena saya sering mengikuti talkshow-nya dari Menteri Pendidikan sekarang itu. Kira-kiranya akan ke sana dalam perkembangan kurikulum yang baru. Nah, dari Muhammadiyah ini juga mengalami ada positif dan negatifnya. Negatifnya ya kami pun dari Muhammadiyah pun kadang untuk koordinasi yang lengkap pun juga mengalami kesulitan, ya. Jadi orang ngomong nongkrong ada kami pun kadang dalam Muhammadiyah wong sih sudah mapan-mapan loh ya, usianya sudah pada tua-tua, ekonominya wis pada mapan, sudah punya rumah, rata-rata nggak mungkin kemana-mana. Kalau anak muda kan masih mungkin juga hidupnya di sana, ya. Kalau Muhammadiyah ini Muhammadiyah pasti orang hidup di sini dan sudah mapan-mapan. Itu saja kalau kumpulan untuk bulanan rutin itu saja yang seharusnya datang 40 ya 15, 20 gitu ya. Tapi yang penting itu adalah ada pertemuannya. Ya, ada pertemuannya, kemudian ada pembahasannya, ada apa koreksi untuk yang kemarin dan yang untuk akan datang bagaimana, yang penting ada itu, ya, sehingga Muhammad itu selalu berkembang, ya. Berkembangnya itu kan ada pertemuan, dan pasti kalau dipantau di cabang pun kapan pertemuannya pimpinan ranting rutin pasti bisa menjawab, karena inilah yang pertanyaannya ditanya yang utama pasti itu, ya, baru ditanya masalah kegiatan. Jadi di Muhammadiyah pun selaku induknya juga ada pasang surutnya begitu, Mas Awan. Ya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Baik Pak Kosman, kami ada pertanyaan. Siap. Bahwa organisasi seperti Muhammadiyah ini kan termasuk organisasi sosial, ya. Sebetulnya tidak ada kewajiban juga harus melaksanakan hal-hal tertentu, tapi sebagai pribadi yang sudah mentasbihkan dirinya aktif di organisasi itu kan harusnya ada rasa tanggung jawab, ya, dan kepedulian. Tapi barangkali Pak Kosman bisa memberikan semacam motivasi atau arahan, apa sih sebenarnya nilai positif yang bisa dirasakan dari seorang yang aktif di organisasi seperti di Muhammadiyah ini? Ya. Apakah nanti aktif di pemuda bisa jadi cari ke bau gitu? Ya, ada korelasinya, ya. Mereka yang aktif di Muhammadiyah itu biasanya itu nanti juga terpakai atau diaktifkan karena dengan kepengalamannya itu di Muhammadiyah, ya. Sudah hampir banyak semuanya, ya, dari ketua Muhammadiyah di ketua BPD, ya, itu dari ketua pemuda Muhammadiyah jadi Satgas, ya, dan seterusnya. Saya pun karena aktif di Muhammadiyah sejak pilkadesnya yang terpilih itu Pak Bagio, ya, kan berarti ada Pak Bagio, setelah itu jadi Pak Tarko, kemudian Pak Tarko, Pak Titon, ya. Ini saya selalu menjadi pengurus harian dalam kegiatan pilkades, ya. Demikian juga dalam kepemilian dalam perangkat desa, saya menjadi kepengurus hariannya. Ya, sekretaris juga, ya, sekretaris juga, baik dalam pemilihan perangkat desa maupun dalam pemilihan kepala desa. Kemudian kalau ketuanya ya bentak-ganti, kadang sering dengan Pak Marno, itu pun dari Muhammadiyah. Artinya apa? Mereka yang aktif di Muhammadiyah itu biasanya itu di yang lain itu selalu menonjol dan selalu digunakan karena dengan kepengalamannya di Muhammadiyah. Kemudian kata kunci bagi teman-teman yang hidup di Muhammadiyah yang aktif adalah kantong tinggal ikhlas. Kemudian setelah ikhlas adalah hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Artinya kalau yang aktif di Muhammadiyah itu yang namanya iuran itu sesuatu yang membanggakan, jangan membebani. Iuran untuk Muhammadiyah itu sesuatu yang membanggakan,
ya, yang membanggakan. Karena kalau tidak, siapa yang menghidupkan Muhammadiyah kalau kita? Syaratnya hidup Muhammad kan memang harus ada nominal itu kan, minimal ada iuran itu. Jadi kata kuncinya satu, ikhlas, dua, hidup dalam Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah, dan bangga kalau bisa beriuran untuk Muhammadiyah. Itu Mas Wawan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kita sampai di segmen terakhir, dimana di segmen terakhir ini para narasumber akan memberikan closing statement. Seberapa optimis bahwa ke depan generasi Muhammadiyah dan Raja akan terus mewarnai jalannya Muhammadiyah khususnya di tanah. Kita mulai dari Pak Kamaludin setelah melihat beberapa pembicara tadi. Seberapa optimis? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya Mas optimis, saya sangat optimis, sangat yakin. Saya sekarang ini segi pendidikan, alhamdulillah sudah banyak sarjana, dan bukan sarjana kaleng-kaleng ini. Sarjana betul ini. Omongan saya udah pintar banget Mas Oi, aduh. Kau bawa ke pusat udah laku itu omongan itu. Sudah laku banget tuh. Istilah-istilahnya itu, gaya-gaya ini ada bagus banget ya, alhamdulillah itu. Segi keuangan juga sudah alhamdulillah itu kan, udah bangga lah, sangat bangga lah saya. Jadi saya Muhammadiyah selaku yang sesepuh sudah sangat bangga lah dengan pemuda-pemuda sekarang ini. Cuman satu ini, mumpung ketemu dengan pimpinan ranting Muhammadiyah, saya ada prihatin ini. Saya udah ngomong dengan Pak Imam, udah ngomong saya lah ngomong masalah menjadi imam ini, saya masih prihatin. Seorang menjadi imam itu masih prihatin ya. Kalau musola kami alhamdulillah ada pelatih mana yang salah saya sampaikan itu, masukilah beres itu. Kemarin itu saya salah baca, saya sampaikan ya salah tadi, si Sertim salah baca saya sampaikan. Saya berani, keberanian saya itu mereka terima begitu. Tapi kalau tidak terima saya tidak hitung-hitung saja. Kira tidak terima, sudah saya berani itu. Jadi saya usulkan ada sebagai training lah khusus bagaimana menjadi imam yang bagus itu. So kalau Al-Fatihah salah batal itu salat itu. Tapi entah laksanakan apa belum itu. Jadi khusus masalah bacaan Al-Fatihah dulu hingga beres Al-Fatihahnya. Kemudian azan ini, sebab azan itu masuk siar Muhammad jarang. Macam-macam model itu. Saya belum ketemu Sugir. Sugir itu salah total tuh Hayal Falah tuh. Hayal Falah itu salah lah. Saya Hayal Falah. Saya belum ketemu Hayal Falah itu. Aduh, segi malu-malu saya pimpinan Muhammadiyah kok azannya masih keliru itu. Kemudian macam-macam lah. Akhirnya saya ambil putus sendiri, sudahlah panggilan variasi atau ada yang manggil Wasman, ada mungkin itu Wasman, ada pula ada Was, nah, akhirnya udahlah bentuk panggilan saja, ada bentuk macam-macam variasi gitu. Cuman menjadi imam ini yang saya minta tolong satu saat coba dilatih lah, dan supaya bacaan betul gitu. Ya khusus kalau saya udah bagus ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke Pak Suat, closing statementnya. Kalau saya khususnya apa yang saya bisa berikan ke Muhammadiyah, bukannya saya, apa yang Muhammadiyah memberikan kepada saya. Jadi kalau dibelah ini darahnya udah Muhammadiyah ya? Luar biasa. Oke, Mas Heru, silakan sebagai closing statementnya. Kalau saya ya closing statement ya, saya optimis untuk kedepannya, untuk terutama pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah pasti maju terus berjaya lah istilahnya, bisa dipandang oleh semua orang bahwa
ranting Dana Raja 1 itu Muhammadiyah hidup, pemuda hidup, semuanya hidup dari bawah sampai atas. Luar biasa. Tepuk tangan. Pak Koi, Mas Koi silakan. Ya, kalau dari saya yang pasti cobalah untuk bisa mengelola, bukan mengeluh. Setiap keadaan itu pasti ada solusinya, jadi nggak usah mencari alasan pembenaran untuk hal-hal yang tidak semestinya. Cobalah tetap terus semangat, karena dengan semangat kita pasti menemukan jalan yang terbaik. Gitu. Mantap. Oke. Pak Wasman. Tadi apa yang disampaikan Pak Kamal, tak jawab dulu. Pada hari Ahad terakhir sebelum jelang Ramadan itu sudah ada pelatihan imam yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahim untuk para imam Masjid Musola se-Desa Danaraja. Sudah dilaksanakan, yang dipandu oleh Ustadz Jojo dan Ketua Bidang Dakwah yaitu Pak Agus Wiyadi. Kalau masih ada kekeliruan karena logat otomatisnya ini yang untuk berubah itu mungkin agak sulit karena sejak kecil barangkali itu ya, karena logatnya ya, barangkali itu, tapi sudah dilaksanakan ataupun hasilnya belum ya mungkin masih ditindaklanjuti ya. Kemudian sejak kepengurusan Muktamar yang 48 ini ada sesuatu yang luar biasa di ranting Danaraja. Sekarang terbagi menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah 1 Danaraja Bakti Kalimentong berserta Pulasari dan pimpinan ranting Muhammadiyah Danaraja Bakti Danaraja. Harapannya dengan adanya muncul menjadi dua ranting ini untuk kemakmuran di ranting itu bisa lebih tertangani dengan lebih baik, karena dengan dua ranting ini semestinya akan semakin tertangani dari hal-hal yang diurusi oleh Muhammadiyah. Harapannya seperti itu, bukan berarti bersaing, tapi ini bersaing dalam hal untuk kemajuan kebaikan Muhammadiyah. Harapannya seperti itu. Begitu Mas Wan. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Demikian tadi diskusi hangat kita di talk show pertama di channel PRM1 dan Raja Channel ini. Mudah-mudahan ini sebagai letupan awal untuk membudayakan berdiskusi, berargumen yang kemudian memberikan solusi, pastinya memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kembangnya Muhammadiyah, khususnya pemuda, untuk menyambut generasi emas Muhammadiyah dan aja. Dari kami, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus karena ini kayak gini. Kalau juga dari Muhammadiyah juga kan. Jadi biar kelihatan. Nah. Oh, kasih suatu Muhammadiyah lah. 1, 2, 3. Wah, kayak baptis. 1, 2. Pakai dulu. Mana ada Muhammad ya? Songkok lah. 1, 2. Baik, iya. Apa? Oh, Pak, mau ngambil apa lo dibully ya? Iya, betul kan lewat si imam tuh, masih cukup besok apa orang lewat si J kita gimana? Imam ngerti, dari bayar sih, apa sebenarnya imam? Orang ngerti jangan nama. Yang sebenarnya atau Muhammad? Dia mau dari mana? Online, yang sih kok kan nama dari. Ayo bareng. Iya benar. Iya benar Pak.
Sini masuk boleh, masuk boleh. Nah, ada yang belakang ini. Sungguh. Nah, saya boleh. Nah,